Pernah nggak sih Anda lihat sekeliling dan bertanya-tanya, kok bisa ya di satu sisi ada kekayaan yang luar biasa melimpah, tapi di sisi lain kesusahan hidup itu nyata banget. Nah, jurang pemisah ini bukan hal baru. Dan salah satu pemikir besar Indonesia, Tan Malaka, lewat karyanya yang legendaris, Madilog, sebenarnya sudah memberi kita semacam pisau bedah untuk mengupas akar masalahnya. Pertanyaan besar inilah yang jadi jantung dari analisis Tan Malaka di Madilog. Kenapa kekayaan dan kemiskinan bisa ada barengan, bahkan saling terkait? Yuk kita coba telusuri pemikirannya bersama-sama. Jadi, Madilog itu bukan cuma buku biasa. Anggap saja ini semacam kerangka berpikir. Tan Malaka menggunakan 3 alat utama, materialisme, dialektika, dan logika, untuk membongkar apa yang menurutnya jadi mesin utama di balik ketimpangan, yaitu sistem kapitalisme. Oke, kita mulai dari mana ya? Menurut Tan Malaka, kalau kita mau ngerti sebuah masyarakat, kita harus lihat fondasinya dulu. Dan bagi dia, fondasi dari segalanya itu ya ekonomi. Konsep susunan ekonomi ini benar-benar jadi kuncinya. Ini bukan cuma soal siapa punya pabrik atau siapa yang kerja. Ini adalah tentang seluruh hubungan dalam proses produksi. Dan menurut Tan Malaka, di atas fondasi inilah semua hal lain dibangun. Hukum, politik, bahkan budaya kita. Nah, dari fondasi ekonomi tadi, secara otomatis muncul 2 kelompok besar. 2 aktor utama yang kepentingannya mau tidak mau saling berhadapan. Di satu sisi ada kaum bermodal yang punya alat produksi, dan di sisi lain ada kaum buruh yang cuma punya tenaganya untuk dijual. Perbedaannya, kerasa banget kan? Dulu seorang pengrajin itu punya alatnya sendiri, dia punya keahlian, punya kebebasan. Dia yang mengontrol hasil kerjanya. Sekarang di bawah kapitalisme, seorang pekerja menjadi bagian dari mesin raksasa yang bukan miliknya. Kontrol itu hilang. Terus, gimana caranya sistem ini bisa terus berjalan? Kenapa ketimpangan ini bisa bertahan? Nah, disinilah Tan Malaka menunjukkan apa yang ia sebut sebagai mesin penindasannya. Kutipan ini dalam banget ya. Jadi, menurut Tan Malaka, eksploitasi itu terjadi saat tenaga kerja manusia diperlakukan kayak barang dagangan biasa. Pekerja itu nggak lagi dilihat sebagai manusia utuh, tapi direduksi jadi, sekedar komponen mesin tak bernyawa untuk menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Tapi, kekuatan ekonomi sebesar ini nggak mungkin berhenti di pintu pabrik aja. Tan Malaka menunjukkan kalau kekuatan ini pasti akan merembes, meluas, dan akhirnya membentuk kekuatan politik. Ini jadi kayak rantai yang nggak putus. Kekuatan ekonomi melahirkan kekuatan politik. Dan kekuatan politik ini tugasnya adalah menjaga agar struktur ekonomi yang menguntungkan mereka itu tetap kokoh. Sebuah siklus yang saling menguatkan. Terus, kenapa kita harus peduli dengan analisis yang ditulis puluhan tahun lalu ini? Karena kerangka berpikir Tan Malaka ini ngasih kita cara pandang untuk memahami akar dari banyak masalah sosial yang kita hadapi hari ini, dari isu upah buruh sampai korupsi politik. Kalau kita rangkum, inilah 5 poin utama dari argumennya. Semuanya saling terhubung. Dari struktur ekonomi sebagai dasar, munculnya konflik kelas, mekanisme eksploitasi, peran negara yang memihak, sampai pentingnya kesadaran akan semua ini untuk perubahan sosial. Dan ini dia 3 gagasan yang paling menusuk dari analisis Tan Malaka. Pertama, masyarakat kita itu nggak acak, tapi dibentuk oleh cara kita berproduksi. Kedua, pekerja menjadi asing dengan pekerjaannya sendiri. Dan ketiga, negara itu nggak netral. Ini benar-benar menantang cara kita memandang kekuasaan. Dan ini langsung relevan banget sama kondisi Indonesia sekarang kan? Kita bicara soal oligarki, soal perjuangan upah minimum, soal ketimpangan yang makin lebar, dan soal peran negara. Pemikiran Tan Malaka seolah ngasih kita peta untuk membaca masalah-masalah struktural ini. Jadi pada akhirnya Madilog itu nggak ngasih kita jawaban yang simpel, malah sebaliknya, ia ngasih kita alat analisis sebuah kacamata baru. Dan kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Kalau struktur ekonomi memang membentuk segalanya, lalu apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi lebih adil untuk semua?